Shalom, selamat malam untuk kita semua. Malam hari ini kembali kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, sekaligus kita akan belajar dari apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Belajar bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, sehingga pengiringan kita kepada Tuhan, pertobatan kita itu tidak pernah menjadi sia-sia. Kenapa? Karena hidup kita rule-nya diajar oleh firman Tuhan. Kita semua percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah salah, firman Tuhan tidak pernah keliru, firman Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau Tuhan ajar kita, mari sama-sama kita dengar, kita lakukan, dan kita akan menikmati bagaimana perlindungan dan pertolongan Tuhan nyata bagi kita ketika kita sungguh-sungguh belajar dan mendengar apa kata Tuhan atas hidup kita. Selamat mendengarkan. Hidup di akhir zaman. Kita akan baca 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, kita baca bersama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Alkitab berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kedatangan Yesus untuk kali kedua sudah di ambang pintu. Nah, kita harus tahu istilah akhir zaman di dalam Alkitab itu mencakup periode yang agak panjang. Dari sejak kedatangan Kristus yang pertama, dia lahir di Bethlehem, sampai dia akan datang kembali menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, itu dianggap sebagai zaman akhir. Nah, kan ada orang yang bilang, saya udah dengar khotbah akhir zaman dari zaman dulu, tapi Tuhan belum datang-datang juga. Sebab istilah akhir zaman atau zaman akhir itu rentang waktunya cukup panjang. Dari kedatangan satu sampai kedatangan kedua, itu sampai hari ini kira-kira lebih kurang 2000 tahun. Dan kita belum tahu kapan Yesus benar-benar akan datang kembali. Karena Alkitab juga berkata tentang harinya hanya Bapa di sorga yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak manusia juga tidak tahu. Maka tidak boleh ada pendeta atau orang Kristen yang sok tahu. Karena Tuhan tidak pernah mengundang kita untuk menjadi panitia perencana kedatangan Tuhan. Tuhan selalu mengundang kita menjadi panitia penyambutan kedatangan Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, kita harus siap sedia. Lagi pula kedatangan Tuhan itu ada dua jenis. Yang pertama kedatangannya secara global, tapi yang kedua kedatangannya secara personal. Kalau secara global nanti waktu dia menjejakkan kaki di bumi. Tapi kedatangan secara personal, kalau nanti malam saudara tidur, besok gak bangun lagi sampai seterusnya, nah Tuhan sudah datang. Datang secara personal. Makanya kapanpun Tuhan datang, kita harus siap sedia. Tetapi Alkitab memberikan beberapa petunjuk bahwa kedatangannya sudah di ambang pintu. Karena Yesus pernah ditanya di Bukit Zaitun, Tuhan, apa tanda kedatangan kembali? Ada banyak tanda, tapi salah satunya yang kita lihat hari-hari ini adalah peperangan. Karena perang merupakan salah satu tanda akhir zaman. Matius 24 ayat 6 dan 7 berkata,
Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Jadi mengawali kedatangan Tuhan, Alkitab tadi bilang itu belum kesudahannya, tapi tanda-tanda yang menunjukkan jam tengah malam sudah hampir berdentang adalah kalau peperangan terjadi di mana-mana. Kita lihat sekarang peperangan terjadi, Rusia lawan Ukraina, kemudian di perbatasan Thailand sama Myanmar. Kemudian ada ancaman China kepada Taiwan. Timur Tengah apalagi? Ya, Israel melawan Iran, dan Iran juga membombardir setidaknya 6 negara yang dianggap sekutu Amerika Serikat, termasuk Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, dan sebagainya. Dan Korea Utara juga kemarin mendeklarasikan sebagai negara dengan persenjataan nuklir. Dan sudah ada pernyataan bahwa Rusia akan mendukung Iran. Wah, macam-macam ini terjadi, ya. China juga kelihatannya memang tidak suka dengan Amerika, sudah ada perang panas dingin dari sejak dulu. Tapi kalau menurut saya China ini yang luar biasa, karena sejak perang Timur Tengah, Amerika sudah berhasil menjual persenjataan, kalau dirupiahkan triliunan rupiah ke Timur Tengah. Karena yang paling untung dalam peperangan adalah yang bisa jual senjata. Dan China juga kelihatannya mengambil cara yang sama. Udah beli dari kita saja, ya, kita mau bantunya kasih senjata, tapi bukan kasih gratis. Pasti ada biaya besar. Tapi yang jelas kalau bangsa bangkit melawan bangsa, suku bangsa melawan suku bangsa, itu tandanya Tuhan akan segera datang. Tapi ada pertanyaan kritisnya begini, bukankah perang itu sudah ada dari sejak zaman dahulu kala? Bahkan di abad 20 sudah terjadi 2 perang besar yang disebut Perang Dunia. Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918. Dan Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945. Dengan menyerahnya Jepang pada waktu itu karena dibom oleh tentara sekutu dengan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Lalu mereka bilang, kenapa kita bisa bilang bahwa omongan Yesus di Matius 24 adalah tanda akhir zaman. Kan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua sudah terjadi. Kenapa itu bukan akhir zaman? Kenapa mesti nunggu perang yang ketiga, Perang Dunia Ketiga? Karena dalam Matius 24 ayat 32 sampai 33 ada indikasi yang jelas. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Bukan hanya sekedar perang secara umum, bahkan perang pertama, perang dunia kedua, tapi Tuhan bilang, kalau ada pohon ara yang bertunas, kamu tahu musim panas sudah dekat. Ini bahasa perlambang. Indonesia biasanya dihubungkan dengan pohon beringin. Sedangkan negara yang dihubungkan dengan pohon ara adalah Israel. Ya, kadang ada binatang yang juga dikaitkan dengan bangsa tertentu. Panda misalnya dengan China, kanguru dengan Australia. Nah, kalau pohon juga seringkali merupakan simbol dari bangsa tertentu, antara lain pohon ara sebagai Israel. Nah, Israel ini kan belum muncul sebagai negara yang baru pada waktu Perang Dunia Pertama Kedua. Baru munculnya tahun 1948, 14 Mei 1948, mereka berkumpul dari beberapa negara
dan mereka kembali ke tanah asal yang mereka yakini dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, dijanjikan oleh Tuhan kepada Musa. Sehingga Israel sudah sampai ke tanah Kanaan, tapi kemudian karena kelaparan, Yusuf mengajak seluruh keluarganya pindah ke Mesir. Yusuf dan keluarganya mati, orang Israel berkembang biak, tapi kemudian muncul Firaun yang jahat, yang tidak mengenal jasa daripada Yusuf, yang ingin membinasakan orang-orang Israel. Maka Tuhan mengutus Musa untuk membawa balik orang Kanaan atau orang Israel ke tanah Kanaan. Mereka tinggal di sana sampai kemudian bangsa-bangsa menguasai tanah itu. Dan tahun 70 Masehi, Yesus mati kira-kira tahun 33 Masehi. Tahun 70 Masehi, Jenderal Titus datang dari Roma menghancurkan kota Yerusalem, menghancurkan bait Allah. Dan bangsa Yahudi terserak ke seluruh dunia. Sejak itu nggak balik lagi. Itu abad pertama. Balik laginya abad 20, kira-kira 19 abad. Mereka sudah terpisah. Dan mereka balik pada tanah perjanjian yang dulu diberikan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub, kepada Musa. Bahkan 3000 tahun yang lalu, jadi 1000 tahun sebelum Yesus lahir, Daud menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Nah, mereka datang kembali. Maka cekcoklah, karena apa? Tanah itu kan vakum, kosong selama berabad-abad. Abad ke-7 orang-orang Arab datang, dan pindahan orang-orang Arab yang menguasai tanah Kanaan dikenal dengan nama Palestina. Jadi mereka mulai datang abad 7, abad 8, sedangkan orang Israel abad pertama sudah tercerai-berai. Maka disinilah konflik berkepanjangan itu selalu muncul. Orang Israel merasa mereka balik ke tanah asal, sedangkan orang Arab dan bangsa yang lain menganggap Israel ini agresor, masuk lagi ke tanah yang sudah diduduki oleh orang lain. Nah saudara, bahkan beberapa orang Kristen percaya bahwa Israel sekarang bukan Israel yang ada dalam Alkitab. Israel sekarang ini adalah kumpulan dari bangsa-bangsa Eropa yang tersebar-sebar, lalu mengaku-ngaku diri Israel. Nah, kelompok yang mengaku-ngaku Israel itu disebut sebagai Zionisme, yaitu kembali ke Sion, kembali ke Israel. Padahal mereka beda sama orang-orang Israel di dalam Alkitab. Seperti gini, di Alkitab ada bangsa Filistin. Orangnya besar-besar, salah satu bangsa yang Filistin yang besar namanya adalah Goliat. Tapi dia bukan satu-satunya, banyak Goliat lain, gede-gede badannya. Lalu ada orang bilang, oh Filistin zaman dulu itu adalah Palestina sekarang. Jelas sangat salah. Karena Palestina sekarang asalnya bangsa nomaden, asalnya bangsa Arab. Mulai muncul abad ke-7 ketika mereka pindah ke Kanaan. Bangsa Arab sudah ada sebelumnya, tapi pindah ke Kanaan kira-kira abad ke-7 dan selanjutnya. Sedangkan bangsa Filistin sudah musnah. Jadi orang Palestina sekarang itu bukan bangsanya Goliat, saudara-saudara. Cuma istilahnya kelihatannya hampir mirip Filistin sama Palestina. Nah, Israel juga dianggap bahwa yang dulu sama yang sekarang itu nggak ada kaitan. Tapi saya percaya bahwa Israel kini sama dengan Israel di Alkitab. Karena 3 kesamaan. Pertama, kesamaan bahasa. Bahasa mereka adalah bahasa Ibrani. Sekarang pun mereka menggunakan bahasa Ibrani. Pada waktu diaspora terserak, bahasa Ibrani itu sudah mulai menjadi bahasa yang mati, hilang, tidak digunakan. Tapi waktu mereka muncul kembali, mereka kembali menggunakan bahasa Ibrani. Karena Alkitabnya juga kan dalam bahasa Ibrani. Dan sekarang vocabulary-nya, perbendaharaan katanya makin banyak. Yang kedua, persamaan budaya. Budaya yang dicatat di dalam kitab Taurat dan juga kitab tambahan mereka seperti Talmud, Midras.
Itu adalah budaya yang sudah dicatat ribuan tahun yang lampau yang juga masih dipercaya dan dilakukan pada masa kini. Misalnya orang Yahudi melakukan upacara Purim, kemenangan orang Israel tidak jadi dibantai di Persia atau Iran. Karena Haman berusaha membunuh orang Israel tapi Ratu Esther dipakai Tuhan sehingga bangsa Israel menang. Perayaan kemenangan disebut perayaan Purim. Itu masih berlangsung sampai sekarang. Nah saudara tahu peperangan kemarin yang terjadi antara Iran dan Israel itu pada Minggu Purim. Sehingga mereka juga berkata bahwa Iran yang berusaha menghancurkan Israel dengan rudal nuklir yang mereka berusaha lakukan ternyata terjadi pembalikan orang-orang Israel yang menewaskan para pemimpin di Iran dan sebagainya. Nah kalau saya bicara begini saya hanya mengungkapkan fakta yang ada di Alkitab. Bukan berarti saya senang Israel menang perang, Iran kalah. Karena dalam peperangan gak ada yang menang kalah. Semuanya rugi saudara. Dan kita harus tahu bangsa Iran adalah bangsa yang sekarang ini mengalami percepatan pertumbuhan kekristenan paling pesat di dunia. Karena banyak orang-orang jadi Kristen pada masa penganiayaan oleh rezim yang sedang berlaku. Kenapa banyak orang percaya? Banyak penampakan Tuhan Yesus di sana. Nah jadi kalau kita lihat di sosial media, waktu Amerika membom dan sebagainya, banyak rakyat Iran itu malah senang menyambut hal tersebut. Kok aneh? Karena apa? Bedakan antara pemimpin dan rakyat mereka. Jadi kita berdoa untuk rakyat mereka, untuk orang-orang supaya semuanya bisa damai, tidak ada yang binasa. Karena iblis merancangkan pembunuhan, pembinasaan. Tapi Tuhan ingin agar kita hidup di dalam damai sejahtera. Jadi kita pro mana, Israel atau Iran? Kita pro perdamaian dunia. Karena Tuhan adalah Raja Damai. Apakah kita harus setuju dengan semua tindakan Israel? Tidak. Nabi-nabi zaman dulu juga sering mengecam tindakan raja-raja Israel, bukan? Bahkan Yesus sendiri berkata, Israel itu bangsa tegar tengkuk. Istilah sekarang keras kepala, nggak bisa diajarin, nggak bisa diomongin, keras hati. Tetapi saya yakin Israel juga boleh memiliki hak hidup dan mempertahankan diri di tanah yang mereka yakini adalah tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Karena kesatuan bahasa, kesatuan budaya, satu lagi kesatuan agama. Agama orang Yahudi dulu kini adalah agama Yudaisme. Bagi mereka nabi yang terbesar bukan Isa tapi Musa. Kitab mereka adalah kitab Taurat. Disebut sebagai Tanak atau Tenak. Torah, Nebiim, Ketubim. Kan beda sama Kristen. Banyak orang pikir bahwa Israel itu Kristen. Lebih banyak orang Islam di Israel daripada orang Kristen di Israel. Tapi mayoritas adalah bangsa Yahudi, agamanya Yudaisme. Disinilah ketidakpahaman itu seringkali terjadi, saudara-saudara. Nah, jadi karena kesamaan agama, kita juga yakin bahwa Israel yang pulang aliyah balik ke tanah perjanjian adalah Israel yang memang ada di dalam Alkitab. Nah, memang sebetulnya ada rumor bahwa Palestina adalah negara pertama yang katanya mengakui kemerdekaan Indonesia. Tentu itu tidak berdasarkan fakta sejarah. Sampai hari ini pun negara-negara masih mengeluarkan kerinduan two-state solution. Karena Israelnya sudah ada, Palestinanya kan belum ada secara resmi. Bagaimana kalau negaranya belum ada bisa mengakui kemerdekaan Indonesia? Lalu ada yang bilang, Palestina menjajah Israel. Lihat dalam data sejarah tahun berapa Israel menjajah Palestina. Tahun berapa Israel menjajah Palestina? Karena Israel menang perang lawan Yordania, Israel menang perang melawan Mesir, tapi tidak pernah ada perang Israel lawan negara yang namanya Palestina. Dan kalaupun ada pengakuan bahwa sekarang sudah ada penguasa lah antara di Rafah dan satu lagi di Gaza, ini dua faksi yang sangat berbeda.
Nah saudara-saudara, tapi kita tidak mau masuk di dalam politik dunia yang sedang terjadi. Kita concern pada apa yang Alkitab katakan. Kalau pohon ara Israel mulai bertunas, kamu tahu musim panas sudah dekat. Makanya kita sadar kembalinya Israel ke tanah perjanjian itu merupakan tanda kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Jadi bukan perang dunia pertama, bukan perang dunia kedua. Kenapa? Pohon aranya belum muncul. Tapi ketika pohon ara muncul 1948, kita harus waspada. Karena ketika terjadi kembali satu peperangan besar, kedatangan Kristus sudah di ambang pintu. Dua perang besar itu, pertama namanya Gog Magog. Gog dari utara, Rusia dan sekutunya, bersekutu dengan Persia yaitu Iran. Jadi begini, walaupun pimpinan-pimpinan inti dari Iran itu sudah banyak mati oleh Israel, saya merasa bahwa Amerika tidak bisa membalikkan negara itu menjadi negara yang benar-benar pro kepada Amerika. Karena Yeskiel 38-39 menunjukkan Rusia itu akan berkolaborasi dengan Iran dan mereka juga akan menyerbu Israel lewat darat, saudara. Berarti kalau Iran itu sudah pro sama Amerika yang juga pro kepada Israel, rasanya nggak mungkin dalam perang Gog Magog yang akan datang itu mereka akan berkolaborasi dengan Rusia. Tapi kita tunggu tanggal mainnya, karena kita bilang ini perang Gog Magog, Tuhan akan membinasakan musuh-musuh yang menyerang Israel dengan gempa bumi, dengan hujan belerang, dengan bencana alam. Baru setelah mereka dikalahkan akan muncul lagi perang terakhir, Harmagedon. Yaitu timur melawan barat. Barat dikuasai oleh negara-negara barat. Antikris akan muncul dari sana melawan negara-negara timur. Jumlah orang yang datang 200 juta yang menyerang Israel melewati sungai Efrat yang kering. Coba cek di Google, sekarang sungai Efrat itu makin lama makin kering. Sehingga ada penambangan liar karena mereka pikir ada tanah jarang yang menghasilkan mineral yang mereka bisa jual. Yang datang dari timur 200 juta, pasti China ikut. Sebab nggak ada negara yang bisa ngirim pasukan 200 juta kalau China nggak ikutan. Dan 200 juta juga kita nggak tahu apakah semuanya manusia atau ditambah robot-robot, ditambah drone dan sebagainya. Tapi perang besar ini akan terjadi. Doa kita, Tuhan, walaupun kami tahu semua yang akan terjadi sudah tercatat dulu sebagai nubuatan, berikan kami anugerah supaya peperangan ini berhenti dan tidak langsung nyambung dengan perang Gog Magog dan Harmagedon. Supaya revival, penginjilan, Injil kerajaan tersebar ke seluruh dunia masih memiliki waktu untuk kami melakukan dalam masa kehidupan kami. Nah, saya harap kita bisa mengerti kerangka global akan hal itu. Tapi secara rohani yang saya mau tekankan hari ini, persiapan rohani kita. Pertama, apa yang kita harus lakukan? Hidup dalam doa. Alkitab berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jangan panik, jangan gelisah, jangan menimbun harta, tapi kuasai diri dan jadilah tenang. Itu panggilan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang panik. Karena mereka khawatir nanti minyak makin lama makin langka, bahan makanan akan makin naik, mendapatkan makanan dan sebagainya makin susah, dan mungkin saja itu terjadi, saudara. Karena penutupan Selat Hormuz dan sebagainya. Tetapi jangan kita panik, karena kemudian muncul kepanikan. Harus siapkan makanan sampai 3 hari, 7 hari, nanti akan ada bencana. Kalau semua orang panik, lalu meras uang, mengambil uang di bank, meras makanan-makanan yang ada di supermarket, di pasar. Bukankah kepanikan itu akan menyebabkan goncangan ekonomi yang luar biasa? Karena itu sekarang ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Kalau ngambil uang gak bisa sebanyak-banyaknya, harus sekian. Itu sudah mulai terjadi.
Karena kalau diras makanan, kalau diras itu bahan bakar dan sebagainya, akan terjadi kepanikan. Satu orang menimbun, sedangkan banyak yang lain yang akan kekurangan. Dan ini akan menimbulkan kerusuhan. Tapi mari kita siap sedia. Tidak lagi hidup dengan mentalitas nyaman. Kita harus punya mentalitas martir. Artinya aku percaya Tuhan tetap pelihara, tapi seandainya tidak, aku tetap setia kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita menjadi orang yang teguh dan tangguh pada masa-masa seperti ini. Dan kita harus meningkatkan doa. Karena kemenangan di alam roh melalui doa, itu akan menentukan kemenangan di alam nyata. Saudara ingat Keluaran 17, tiba-tiba Amalek menyerbu orang Israel dari belakang. Gak ada pengumuman. Ini sikap pengecut. Yosua disuruh melawan mereka dengan pasukan Israel. Tapi penentu kemenangan Musa. Waktu tangannya naik, menang Israel. Waktu tangannya turun, kalah Israel. Maka ditopang oleh Harun dan Hur. Yang berperang di bawah Yosua dan orang Israel. Tapi penentu kemenangan di atas, Musa, Harun dan Hur. Ini waktunya kita meningkatkan doa. Karena waktu kita tenang, berharap kepada Tuhan, berdoa, maka di sana lawatan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, khotbah saya hari ini di YouTube GB Battle tentang perlindungan dari bahaya. Mazmur 91. Nanti saudara bisa pelajari. Bahkan di tengah dunia yang bergoncang, kita tetap harus mengandalkan Tuhan, gunung batu keselamatan kita, bukan dari situasi dunia. Dan kalau kita berdoa, ada mujizat yang kita nggak pikir. Berapa minggu lalu saya pelayanan ke Jawa Timur dengan seorang rekan pendeta dari Jakarta, namanya Pendeta Untung. Dan dia cerita, saudara-saudara. Dia itu punya satu cabang gereja di daerah kota wisata. Ya perbatasan Jakarta tapi udah masuk ke Jawa Barat sebetulnya. Sekian tahun yang lalu dia mengajukan permohonan bersama dengan beberapa pendeta di daerah tersebut bisa dapat fasos atau fasum, fasilitas sosial, fasilitas umum untuk tempat ibadah. Karena belum ada tempat ibadah dengan izin resmi. Direspon baik oleh pemerintah, mereka dikasih sebidang tanah berapa ratus meter untuk dibagi oleh beberapa gereja. Bahkan dengarnya sebagian dana akan dibangunkan. Ya, sebagian dana diberikan untuk pembangunannya. Wah, mereka senang sekali. Jadi ketika sedang diurus IMB atau PBG-nya, ada orang-orang di sana tidak seiman, mendengar, protes, resolusi, bikin poster dan sebagainya. Salah satu provokatornya adalah orang yang rumahnya tidak terlalu jauh dari tempat ibadah gereja yang akan dibangun ini. Dia memprovokasi teman-temannya yang biasa doa juga di tempat ibadah non-Kristen, begitu saudara. Jadi orang-orang dari tempat ibadah juga protes. Terlalu dekat dengan tempat ibadah kami, nggak boleh ada gereja dan sebagainya. Ini nggak bisa dibangun. Aduh, ini keadaan yang sulit, tidak menyenangkan. Tapi mereka berdoa, minta pertolongan Tuhan karena banyak tantangan. Apa yang terjadi? Banyak banjir melanda berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Maka Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, menekankan ekologi. Kan itu yang selalu dia omongkan di mana-mana saja dia pidato. Satu kali dia belusukan sampai ke daerah itu dan lihat banyak rumah-rumah yang dekat sekali dengan bantaran sungai. Dia keluarkan peraturan, nggak boleh terlalu dekat dengan sungai. Ini bahaya, maka semua harus mundur minimal 50 meter dari bantaran sungai tersebut. Dan akhirnya beberapa banyak rumah tergusur, termasuk rumah si provokator ini. Termasuk tempat ibadah mereka yang jaraknya cuma 10 meter dari bantaran sungai. Harus pindah, digusur. Termasuk gereja yang mau dibangun, belum dibangun. Yang dikasih tanahnya itu, fasum, itu kira-kira cuma 10 meter dari bantaran sungai. Nggak boleh dibangun juga. Dan rekan saya Pendeta Untung berkata, aduh puji Tuhan,
Kalau kita udah diizinkan bangun, digusur juga ini sama KDM katanya. Untung kita diresolusi, jadi belum bisa bangun. Akhirnya dipindahkan tanah berapa ratus meter ini yang diresolusi itu ke tempat lain dekat jalan tol. Nggak terlalu jauh dari tempat yang pertama. Tapi lebih strategis. Keluar jalan tol langsung bisa mencapai tempat itu. Lebih gede, 1.200 meter. Dibagi 3 gereja, masing-masing 400 meter. Dan sebagian dananya juga mau diberikan oleh pemerintah. Saya percaya Tuhan bekerja melampaui pemikiran kita. Dia mengubah yang buruk menjadi baik. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Siapa yang setuju? Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Maka saya bilang kepada rekan saya, Pendeta Untung, memang kamu selalu untung. Apapun yang terjadi sesuai dengan namamu. Tapi di sini saya melihat hidup dalam doa itu powerful sekali. Apa yang kita anggap buruk dilakukan pembalikan oleh Tuhan. Yang kedua dikatakan hidup di dalam kasih. Ayat tadi berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasailah dirimu jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah yang kedua kita ini harus hidup dalam kasih. Kasih itu nampak di dalam pengampunan. Ampunilah kamu seorang akan yang lain karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Pada akhir zaman ini kita harus jaga hati. Jangan pahit hati sama orang lain. Jangan benci sama orang lain. Tuhan segera datang. Kalau hati kita nggak beres, jangan sampai kita yang kemudian tidak diangkat oleh Tuhan. Jauhkan diri kita dari gosip, menjelekan orang lain. Ada kepahitan, kebencian. Langkah kita belajar mengampuni orang yang bersalah. Lalu dikatakan saling bertolong-tolongan. Berilah tumpangan satu kepada yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Zaman dulu belum ada hotel. Jadi kalau ada saudara seiman datang dari satu kota ke kota yang lain, maka orang Kristen membuka rumahnya, memberikan tumpangan untuk mereka menginap. Sekarang sudah banyak hotel, bisa saja saudara menampung orang di dalam rumahmu, tapi tumpangan juga bisa lebih luas. Memberikan tumpangan kendaraan, naik motor, naik mobil pada waktu mereka mau ke gereja, lalu diantar kembali, dijemput. Lakukan itu dengan tulus. Tumpangan hospitality juga bisa berarti ngajak teman makan, supaya mereka juga, ayo ke gereja yuk, nanti pulang gereja kita makan bareng. Wah temennya males, gak mau ke gereja, belum kenal Tuhan, tapi mendengar diajak makan, oke, mau. Berapa sih harga sepiring nasi dibandingkan dengan jiwa yang kita bisa selamatkan kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita hidup dalam kasih yang nampak dalam pengampunan bukan kebencian. Dan nampak dalam pertolongan yang kita lakukan kepada orang lain. Dilakukan tanpa mengeluh. Inilah sikap yang Tuhan mau. Hidup dalam doa, kedua hidup dalam kasih, ketiga hidup dalam pelayanan. Karena ayat yang ke-10 dan 11 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Berarti setiap orang itu punya karunia, talenta yang Tuhan berikan. Maka gunakanlah talenta kita untuk melayani. Nah ada dua jenis pelayanan yang kita lakukan menurut ayat 11. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Hidup dalam pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Pelayanan dua jenis. Pertama, melayani dengan perkataan. Bersaksi, mengkonseling teman yang mungkin sedang goyah imannya, mengencourage, menguatkan hati orang lain, supaya mereka juga tetap teguh di dalam iman. Ada orang yang mendapatkan karunia untuk
berbagi firman, bawa renungan, bawa firman Tuhan. Ini adalah pelayanan. Tetapi tidak semua orang diberi karunia perkataan. Ada orang yang juga bisa melayani sesuai dengan karunia perbuatan. Jika kamu melayani, melayanilah dengan kekuatan dari Tuhan. Artinya, kalau saudara tidak bisa menjadi seorang pengkhotbah, seorang konselor, seorang yang faham, fasih lidah untuk bersaksi, saudara juga bisa melakukan pelayanan praktis. Membereskan bangku-bangku sebelum ibadah. Mungkin membawa makanan kecil supaya ada teman-teman yang bisa menikmati perjamuan kasih makanan kecil. Mungkin di dalam kelompok-kelompok sel. Atau pelayanan apapun juga yang kategorinya bukan karunia perkataan, konseling, bawa renungan, dan sebagainya. Tapi karunia perbuatan. Perbuatan kasih yang kecil tampaknya, tapi kita lakukan dengan segenap hati. Lakukan dengan kekuatannya untuk kemuliaannya. Itu yang Tuhan inginkan. Saya bertobat usia 15 tahun dalam sebuah retreat. Saya dijamah oleh Tuhan. Kemudian saya dibaptis pada usia 15 tahun. Lalu kemudian ikut kelompok kecil namanya KTB. Kelompok Tumbuh Bersama. Sekarang namanya Komsel gitu ya. Dan usia 16 tahun saya mulai melayani. Pelayanannya pelayanan sederhana. Bantu-bantu bersihkan gereja. Dulu ada warta jemaat. Belum dicetak saudara. Masih pakai stensil zaman dulu. Ya pakai odo hitam gitu. Lalu kemudian dibuat draftnya dengan ketikan yang bolong-bolong di stensil. Saya ikut paduan suara remaja. Saya melakukan apa saja yang saya bisa lakukan. Tapi kemudian Tuhan mulai menambahkan, mempercayakan pelayanan lain sesuai dengan karunia-Nya. Saya mulai mimpin pujian, saya mulai bawa renungan. Jadi ada karunia perbuatan, hal-hal kecil yang kita lakukan, tapi juga ada karunia menyampaikan firman, renungan, dan sebagainya. Dan saya bersyukur, karena pelayanan bukan beban, pelayanan adalah kasih karunia. Maka saya dorong saudara, libatkan diri saudara di dalam pelayanan. Tidak tiap orang terpanggil jadi pendeta, tapi tiap orang terpanggil jadi pelita. Kalau saudara tidak bisa khotbah, saudara tetap bisa melayani dengan cara-cara yang lain. Yang bisa main musik, mainkan alat musik untuk kemuliaan Tuhan. Yang bisa mimpin pujian, jadi singers, lakukan itu. Saudara nggak punya kemampuan itu, ajak teman-teman datang ke gereja, telepon mereka, jemput mereka, antar mereka, ajak makan mereka. Apapun saudara bisa lakukan, supaya orang-orang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena tujuan kita adalah kemuliaannya. Jadi menjelang kedatangan Tuhan, 3 komitmen ini kita harus buat. Pertama, komitmen doa. Hidup dalam doa. Yang kedua, komitmen kasih. Hidup dalam kasih. Mengampuni orang yang bersalah, menolong orang yang susah. Yang ketiga, komitmen pelayanan. Pelayanan sesuai dengan karunia. Apakah karunia bicara ataukah karunia melayani yang lain. Siapa di antara saudara yang hari ini mau berkata, aku mau punya komitmen meningkatkan doa. Aku mau punya komitmen hidup di dalam kasih. Aku mau punya komitmen melayani Tuhan lebih sungguh. Berdoalah. Saya percaya kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Dan biarlah kita ditemukan sebagai hamba yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.